Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsila Yananda dengan NIM 2011743, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Trilogi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi dan metode pembelajaran terpadu. Video ini ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Ibu dosen Febrianti Yuli Satriani. Langsung simak ke videonya ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana strategi dan metode pembelajaran terpadu, di sini kita harus memahami apa itu strategi terlebih dahulu. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan mata pelajaran siswa, bahan ajar yang akan digunakan oleh siswa, serta alat dan waktu yang akan digunakan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran, di sini saya mempunyai 5 jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, di mana strategi ini berpusat pada guru atau teacher center. Nah, strategi ini sering digunakan dengan metode ceramah, metode demonstrasi, dan strategi ini digunakan untuk memperluas informasi siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, di mana siswa berpusat pada pembelajaran atau student center. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Pembelajarannya menggunakan alat dan bahan belajarnya sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif, di mana penekanan pada pembelajaran ini yaitu diskusi antar peserta didik. Yang keempat yaitu strategi belajar melalui pengalaman, di mana di sini berpusat pada guru atau teacher center dan penekanan proses belajar bukan hasil belajar. Jadi di sini pembelajaran ini lebih menghargai proses daripada nilai akhirnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya membutuhkan beberapa metode tertentu, di sini metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan agar tujuan pembelajaran yang telah disusun tercapai secara optimal. Terdapat beberapa jenis metode pembelajaran. Metode yang pertama yaitu metode ceramah, di mana metode ini berpusat pada guru atau teacher center. Metode ini masih sering dilakukan oleh guru sampai sekarang karena dianggap murah dan mudah. Kenapa? Karena metode ini cukup mudah dilakukan oleh seorang guru karena hanya memberikan penuturan materi kepada siswanya. Dan kenapa dianggap murah? Karena tidak membutuhkan alat dan bahan tambahan yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tetapi metode ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya membuat siswa merasa bosan ketika sedang dalam proses pembelajaran. Karena di sini siswa hanya mendengarkan apa yang diberikan oleh gurunya. Metode yang kedua yaitu metode pemecahan masalah atau metode problem solving, atau yang disebut juga dengan problem based learning. Metode ini seringkali disebut dengan metode ilmiah karena pada langkah-langkahnya seperti merumuskan masalah, merumuskan jawaban sementara seperti hipotesis, mengumpulkan data dan fakta, serta menarik kesimpulan yang ada. Metode ini juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam proses pembelajaran berdasarkan masalah ini dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Metode yang ketiga yaitu metode inquiry, di mana metode ini menekankan kepada proses berpikir kritis serta menekankan kepada proses mencari dan menemukan masalah serta jawabannya sendiri. Metode ini memiliki
beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya diantaranya yaitu pengembangan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara seimbang. Dan kelemahannya yaitu metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengaplikasiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.